Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Toyota All New Rush TRD Sportivo tahun 2019, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Abu dari Tangerang. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan bahas kondisinya secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Namanya juga mobil bekas dipakai. Mau umurnya masih 5 tahun seperti ini, pastinya akan ada rapi-rapi jika kita memutuskan beli mobil bekas. Contohnya ada lecet di bodi, harus ganti oli, mobilnya kotor, harus di salon, ganti ban. Biasanya ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti akan ada rapi-rapi untuk unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, rapi-rapinya itu kita bisa bantu. Jadi pastinya akan ada perbedaan ketika unit ini diserahkan kepada pemesan, karena kita bereskan dulu PR-nya. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini masih original catnya. Dan kondisi saat ini ya namanya juga mobil dipakai. Nah seperti ini, di add-on bumper dia ada yang lecet. Seperti ini bisa mulus lagi dicat ulang. Fog lamp bagian kanan utuh, grillnya kondisinya masih baik. Overall bumper depan ini jika ingin mulus total dicat ulang. Satu bumper, nah seperti ini tidak bisa dipoles jika ingin mulus total dicat ulang. Sepertinya pemilik lamanya mempertahankan cat originalnya, jadi dibiarkan seperti ini. Kemudian untuk bagian gap antara bumper dan fender juga kurang rapat. Ini bisa sekalian di setel. Jadi hitungannya jika ingin dicat ulang, satu panel hitungannya 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri sama utuh. Dan untuk kap mesin, kondisi catnya baik. Baret halus, kemudian jamur bisa hilang dipoles. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 90,1 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 17 inci, two-tone polish. Kondisinya tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Untuk lecet sih ada seperti ini, namanya juga mobil dipakai. Untuk velg two-tone seperti ini jika mau diperbaiki, di chrome ulang itu tidak bisa. Paling diganti warna, dicat ulang, mau silver atau putih bisa. Hitungannya satu velg 150.000 jika mau dicat ulang. Tapi ini layak ya, hanya lecet sedikit, jamur bisa hilang dipoles. Jadi masih layak dipakai. Kemudian untuk produksi ban di tahun 2019 masih bawaan dari pabrikannya, menempel di mobil ini. Ketebalannya di 5,27 mm. Ketebalan masih baik dan bisa dipakai pas 1 tahun ini. Pemakaian ban itu 4-5 tahun. Jadi masih bisa spare setahun lah dipakai. Liner fender bagian kanan utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan tebal, masih layak dipakai. Fender depan kanan kondisi catnya baik. Kemudian catnya masih original 88,0 mikron. Emblem dual VVTi bagian kanan utuh, spion bagian kanan ini mikasen utuh. Nah di spion juga ada lecet luka, ini tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Kemudian pilar-pilar ini sampai ke atas masih pada original 70,2 mikron, 63,6 mikron masih ori. Roof rail utuh, bagian atas ini juga tidak ada pecah. Jamur bisa hilang dipoles.
Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2019. Sama rata dengan depan kanan, ketebalannya 5 mm lebih. Layak dipakai. Pas 1 tahun inilah. Kemudian velg belakang bagian kanan tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Hanya lecet samping ya, wajar ya. Namanya juga mobil dipakai. Tadi jika ingin mulus total ya dicat ulang. Hitungannya 150.000. Tapi overall enak dilihat, tidak ada pecah. Kemudian pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih tebal untuk kampas rem bagian belakang. Fender belakang kanan, baret-baret halus ada ya seperti ini. Baret halus seperti ini sih bisa hilang dipoles. Ketebalan catnya fender belakang kanan 70,8 mikron masih original. Di sini ada safety untuk pintu, ini bisa dilepas jika mau. Baret di sela-sela pintu ada, tapi baret bisa dipoles. Pintu belakang kanan, ketebalan catnya di 85,2 mikron masih original. Side skirt juga kondisinya baik. Pecah parah sih tidak ada. Dan untuk karet balon bagian belakang kanan kondisinya utuh. Kemudian las titik pabrikan juga masih pada utuh. Ini jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karet pintu utuh, sealer pintu juga utuh. Kemudian untuk pintu bagian driver sama, tidak ada pecah parah. Ketebalan catnya 83,8 mikron masih original sama. Dan untuk karet balon bagian pintu driver juga kondisinya baik. Di pilar A ini juga sama, ada las titik pabrikannya. Kemudian karet pintu utuh, sealer pintu juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Karena catnya rata-rata masih full original. Pilar A, pilar B, pilar C, pilar D utuh, sealer pintu juga utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan utuh. Bagasi belakang ini baret ada. Ini dalam, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Ketebalannya bagasi belakang ini 91,7 mikron. Masih original. Ada kamera mundur, emblem semuanya komplit. High mount stop lamp kondisinya utuh. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini juga masih original catnya. Tapi ya seperti ini ya, banyak yang luka-luka lecet. Reflektor bagian kiri utuh. Sensor mundur 2 titik utuh. Reflektor bagian kanan utuh. Overall bumper belakang ini jika ingin mulus total ya dicat ulang karena ada beberapa luka-luka lecet. Tapi overall tidak ada pecah parah. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim bagian kanan utuh, bagian kiri sama utuh, lampu kabin juga masih aktif, karpet masih original, bawahnya ini di cover, originalnya ada. Ban serep posisinya di bawah sini, saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 6,68 mm. Untuk ban serep masih layak dipakai. Dan untuk sealer bagasi belakang ini utuh. Karet balon bagasi belakang ini juga utuh. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras karena mulai dari bagasinya saja catnya masih original, sealernya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2019. Sama rata dengan yang lainnya, ketebalan juga sama rata di 5 mm lebih. Jadi masih layak dipakai untuk ban belakang bagian kiri, spare 1 tahun lah. Kemudian untuk velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Kampas rem bagian belakang juga kanan kiri sudah kita cek. Parking brake-nya, remnya semuanya masih bagus. Kemudian untuk fender belakang kiri sama rata-rata banyak lecet ya. Kemungkinan mempertahankan cat orinya jadi tidak diperbaiki. Rata-rata catnya masih original.
86,9 mikron. Pintu bagian belakang kiri sama baret-baret halus ada. Baret halus sih bisa hilang dipoles ya. Untuk safety bagian ini rusak ya. Jadi baiknya dilepas aja pas nanti ada pengecetan ulang, jadi semuanya bersih. Ketiga yang lainnya dilepas. Jadi nantinya polos semua. Kemudian untuk ketebalan catnya bagian pintu belakang kiri 97,1 mikron masih original. Karet balon bagian pintu belakang kiri utuh, karet pintu utuh, sealer pintu juga utuh. Kemudian pintu depan kiri baret halus bisa hilang dipoles, pecah parah tidak ada. Ketebalannya pintu depan kiri di 86,9 mikron masih original. Karet balon bagian pintu depan kiri utuh, karet pintu utuh, sealer pintu juga utuh. Spion bagian kiri, mikasen kanan kiri utuh, hanya di spionnya ada lecet ya. Jadi jika ingin mulus total dicat ulang. Fender depan kiri baret halus seperti ini ada. Baret halus sih bisa dipoles. Overall tidak ada pecah parah. Emblem dual VVTi kanan kiri utuh. Ketebalannya fender depan kiri juga sama, rata-rata 81,2 mikron, di bawah 100 mikron itu masih original. Velg depan kiri sama kondisinya, tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Lecet-lecet sih ada. Hitungannya tadi jika ingin mulus total dicat ulang, satu velg 150.000. Kemudian liner fender bagian kiri utuh, dan untuk kampas rem bagian depan kanan kan tadi tebel ya, dan untuk bagian depan kiri tebel, layak dipakai. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya masih full original, nol spet, belum ada yang pernah dicat ulang. Dan karena catnya masih original, banyak yang lecet di bumper, di sela-sela pintu, kemudian di fender. Kemungkinan owner lamanya mempertahankan cat originalnya, jadi dibiarkan tidak dicat ulang. Ya sebenarnya pecah parah sih tidak ada, dan ini bukan PR fatal. Artinya bisa dilewat jika pemesan tidak masalah di bodi lecet, ya dilewat lumayan. Tapi di sini karena kita pengecekannya detail, jadi yang lecet-lecet yang tidak bisa dipoles kita akan jelaskan kepada pemesan. Saya hitung ada 4 panel lah jika mau diperbaiki mobil ini. Keliling dicat ulang 2 juta. Yang lecet-lecet dicat ulang, yang masih bagus dilewat. Kemudian untuk poles sih perlu ada beberapa jamur, baret halus, kemudian lagi bule itu bisa dipoles. Poles masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk mobil jenis MPV atau SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Kemudian mobil ini karena catnya rata-rata masih full original, kemudian mulai dari pilar-pilar, kemudian sealer, cross member, semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Toyota All New Rush TRD Sportivo tahun 2019 ini mesinnya sama dengan Toyota Avanza, 1500 cc, 4 silinder dual VVTi. Tenaganya 104 PS, torsinya 138 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk review tes rata-rata konsumsi bahan bakarnya dalam kota bisa dapat di 12 sampai 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 sampai 17 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Ruang mesinnya juga baik sekali ya, tidak ada korosi. Kemudian untuk pembakaran juga masih sempurna. Tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya masih bagus, pembakarannya masih sempurna. Radiator ini menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve, ring, dan untuk penggerak roda belakang kita akan lihat dari gardan ya. Untuk packing dan sealnya, ini cover valve, ring, kemudian gardan juga kering. Nah ini
Gearbox juga kering. Belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Kemudian mobil ini kilometernya 58.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya tekor di 54.000. Saya lihat catatan terakhirnya. Jadi saya sarankan untuk diganti oli mesinnya. Kita akan masukkan ke bengkel resmi ya. Karena mobil ini service record. Jadi agar bagus track recordnya ke depannya. Penggantian oli mesin berikut dengan filter 650.000. Kemudian untuk catatan oli transmisi juga saya lihat tidak ada, di buku servis tidak ada. Jadi saya sarankan untuk flashing. Pas di 50.000 itu flashing, ketemu lagi di 100.000. Karena tidak ada historinya, takutnya di kilometer 50.000 tidak di flashing. 1,3 juta untuk flashing di bengkel resmi. Minyak rem ada beberapa kadar air juga, jadi saya sarankan untuk dikuras. Kuras minyak rem 250.000. Aki menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt. Histori pembeliannya ada di Soft and Drive di tahun 2022. Hasil tesnya baterai health di 100%, status good. Jadi masih bagus untuk aki. Kemudian untuk kap mesin belum pernah dibuka, sealernya utuh. Dan untuk apron, cross member depan, bullhead utuh. Dan ini untuk hasil tes olinya juga masih bagus. Hanya catatannya tekor, tapi hasil tesnya sih 45,3%. Tapi karena tidak ada catatan, jadi saya sarankan untuk diganti oli mesinnya. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih dapat 2, masih original. Remote-nya juga aktif. Auto foldingnya juga aktif, ketika kita kunci dia melipat. Untuk membukanya dari tombol start stop engine. Kemudian sudah kilas entry, sistem smart key-nya juga aktif. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film kondisinya masih baik, power window-nya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Electric mirror, electric power retract, tombolnya di sini. Power retract bagian kanan aktif, electric mirrornya bagian kanan ini juga aktif. Power retract bagian kiri aktif, electric mirrornya bagian kiri, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya sudah di retrim. Penumpang depan kondisinya baik, sepertinya belum lama retrimannya. Dan bagian driver sama, kondisinya baik. Bawahnya juga sama ya, sudah di cover. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di atas dashboard ini utuh, fuse box juga tidak ada karat. Kemudian besi-besi di bawah jok juga tidak ada karat. Jadi jelas ya, mobil ini tidak bekas banjir. Nah ini, semuanya masih pada baik. Tidak ada lumpur, tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Kontak ACC sudah on, soket OBD2 sudah terpasang. Dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data, dan tidak ada sensor yang mati. Inilah door trim bagian belakang kanan, utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kiri, utuh. Plafon bagian baris kedua ini utuh. Ventilasi AC juga utuh. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 4.011.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 5 2024, plat 2024. Tangan kedua balik nama di tahun 2022. Nomor rangka mesin semuanya sudah kita cek sesuai. Keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek, semuanya asli. Faktur juga masih disimpan. Jok bagian belakang ini juga sama, di retrim. Kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Dan untuk jok baris ke 3 juga kondisinya utuh, trimnya juga utuh, trim bagian kiri utuh, plafon bagian belakang ini juga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, hand grip juga semuanya utuh. Mobil ini interiornya rapi, hanya perlu nyalon saja agar tambah detail bersih.
Kilometernya 58.000. Dan ini kondisi setirnya masih bagus. Kemudian pedal rem dan gas tidak ada yang habis. Mobil ini ada buku servisnya dan masih servis rekord 2021, 2022, 2023 terakhir. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ini gantungan dari bengkel resmi semua 2023. Ini terakhir saya lihat 44.000. 2022, 2021. Ini penggantian aki di soft and drive 2022. Jadi mobil ini masih servis rekord. Track recordnya itu ada, historinya ada. Jadi jelas mobilnya kilometernya original. Jika Anda cari mobil yang benar-benar original kilometernya yang seperti ini, yang servis record. Jadi historinya ada dan tercatat semua kilometernya. Buku servis ada, manual book yang tidak ada. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, kemudian EPS, airbag. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steeringnya juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini kaca filmnya baik. Wipernya juga aktif, airnya juga hidup, tapi ngipasnya sudah kurang detail ya. Jadi baiknya digantilah untuk karet wiper 150.000. Wiper belakang aktif. Ventilasi AC bagian kanan utuh, dashboard juga utuh. Ventilasi AC bagian kiri utuh, laci utuh, ventilasi AC bagian tengah utuh. Lampu-lampu juga semuanya aktif. Dan ini head unitnya masih bawaannya. Ada radio, kemudian inputnya sudah ada USB, aux, kamera mundurnya juga aktif, audio steering switchnya juga masih aktif, AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari suhu 34,5 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan, RPM di 900 sampai di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Oke, sudah dapat di 25,7 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. AC belakang juga nanti saya akan perlihatkan. Di paling bawah sini ada soket lighter 12 volt. Dan ini tuas transmisi otomatisnya, Girati 4 speed konvensional, sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Transmisi otomatisnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas, masih baik. Parking brake mechanical dan masih pendek. Di sini bisa dijadikan armrest dan ada tempat penyimpanan di dalamnya, masih baik. Seat belt ini juga keadaannya fungsinya baik. Hand grip semuanya model retract dan keadaannya fungsinya baik. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror, ada lampunya masih baik. Lampu-lampu kabin ini juga semuanya aktif. Ada tempat kacamata. Spion tengah sudah day neck, kondisinya keadaannya baik. Sun visor bagian driver, ada vanity mirror dan ada lampunya dan kondisinya masih baik. Saya akan tes AC belakangnya. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Oke, sudah dapat di 26,9 derajat Celcius. Jadi jelas AC belakangnya mobil ini juga dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Abu dari Tangerang. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, suspensi juga masih baik. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan pastinya ada, yang bekas banjir juga ada, yang kilometernya tinggi, mobilnya sering jalan juga ada. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya juga masih di batas wajar.
Mobil ini pembelian di harga 195 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan di mobil ini berikut dengan jasa totalnya di 206 juta. Dan itu termasuknya lagi rezeki, dapat unitnya harganya miring. Rata-rata yang saya lihat mobil ini masih di atas 210 juta harganya. Jadi kembali lagi kepada rezeki. Tapi untuk kondisi sih memang biasanya jika ada beberapa PR pasti harganya miring-miring. Mobil ini kan ada PR di bodi lecet, kemudian lagi harus ganti oli, nyalon. Jadi ada beberapa yang perlu dirapihkan lah. Tapi kembali lagi kepada kondisi berat atau tidak, dan mobil ini masuk di kategori PR-nya masih di batas wajar. Jadi seperti itu, tergantung rezeki. Untuk dana aman sih sebenarnya jika Anda ingin pesan unit seperti ini di kami, Toyota All New Rush tahun 2019 seperti ini, dana aman 210 sampai 220 juta lah. Itu sudah aman, dapat yang kondisinya baik, layak dibeli, kemudian lagi kilometernya rendah. Tapi kembali lagi kepada rezeki. Jika pembeliannya di 195 juta seperti ini ya lagi rezeki. Kemudian PR juga rezeki juga, ada yang benar-benar mini PR-nya. Ada yang PR-nya lumayan agak berat juga ada. Tapi kita ukur apakah layak dibeli atau tidak PR-nya. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang PR-nya masih di batas wajar. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, dananya berapa, budgetnya berapa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian jika Anda ingin pesan unit kepada kami, silakan Anda pertama WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya, dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi, nanti kita akan kirim format pesanannya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.